Baik, presentasinya. Semoga hari ini semua pada hadir. Udah hadir semua belum? Ya, kita buka ya pertemuan kita. Kami persilakan buat kelompok penyaji. Pertemuan kedua ya, kemarin 12 RPS-nya, sekarang pertemuan kedua. Kami persilakan. Ayo silakan yang mau presentasi biar cepat selesai. Oke, baik Ibu. Kami izin presentasi ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Koryo Hana MM dan juga Ibu Indra Retno Hadini Eskom MT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Risiko kelas B di Prodi Bisnis Digital. Hari ini kami dari kelompok satu akan membawakan materi yaitu konsep dan klasifikasi risiko dalam manajemen risiko. Saya Amar Sidiki Yulianto sebagai moderator presentasi hari ini dan di sini ada teman-teman saya yaitu Adi Pradipta, Dia Aldin Fadiuska dan juga Firjawan Akbar. Untuk materi pertama dipersilakan untuk rekan saya. Oke, yang pertama jadi ada definisi resiko. Jadi secara ilmiah itu resiko eh, bisa dipahami sebagai suatu kondisi yang memiliki keterkaitan sama ketidakpastian terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Resiko itu sendiri didefinisikan oleh para pakar dengan berbagai sudut pandang. Eh, yang pertama itu kemungkinan kerugian, ketidakpastian, dan penyimpangan hasil yang bersifat aktual dari apa yang diharapkan, serta probabilitas atau kemungkinan terjadinya outcome yang berbeda dari yang diinginkan awalnya. Terus dapat kita simpulkan dari macam-macam definisi dari resiko tersebut, bahwasanya resiko itu selalu berkaitan dengan potensi munculnya akibat buruk atau merugikan yang sifatnya tidak terduga. Eh, dengan demikian, resiko dapat kita pahami sebagai sebuah fenomena multidimensi yang dapat mempengaruhi sebuah individu ataupun organisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Body next, Mar. Nah, yang kedua ada definisi dari ketidakpastian. Pada dasarnya ketidakpastian itu adalah suatu kondisi di mana suatu kejadian di masa depan yang tidak dapat terprediksi dengan tepat karena adanya keterbatasan pengetahuan ataupun faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya. Ketidakpastian itu dapat diklasifikasikan secara umum menjadi tiga kelompok utama. Eh, yang pertama itu ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh dinamika para pelaku ekonomi dan juga perkembangan teknologi. Terus yang kedua, ketidakpastian alam yang disebabkan oleh bencana alam. Terus yang terakhir, ketidakpastian perilaku manusia yang muncul dari tindakan manusia itu sendiri, seperti peperangan atau kerusakan lingkungan. Boleh next, Mar? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari resiko. Ah, resiko pada dasarnya dapat dibedakan jenis-jenisnya berdasarkan sumber atau bentuk kerugian yang ditimbulkan. Resiko dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kategori utama. Yang pertama adalah resiko berdasarkan sifatnya, yang kedua resiko berdasarkan pengalihan, dan yang terakhir berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya resiko itu sendiri. Terus eh, resiko yang menurut sifatnya terbagi menjadi 5 resiko. Yang pertama resiko murni seperti kebakaran atau bencana alam. Terus yang kedua resiko spekulatif
atau resiko yang timbul dari keputusan yang sengaja dengan harapan dapat memperoleh dari keuntungan tersebut kayak investasi. Terus yang ketiga ada resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya berdampak kepada banyak orang kayak banjir sama angin topan. Terus yang keempat ada resiko khusus, yaitu resiko yang bersumber dari peristiwa mandiri seperti kayak kecelakaan. Terus yang terakhir ada resiko dinamis, yaitu resiko yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, seperti resiko keuangan atau transaksi digital. Oke, yang kedua ada resiko menurut pengalihan. Resiko menurut pengalihan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yang dapat dialihkan dan yang tidak dapat dialihkan. Nah, yang dapat dialihkan itu seperti pada perusahaan asuransi yang mana pelanggannya membayar premi sehingga nantinya jika pelanggan itu sendiri menanggung kerugian yang tidak terduga, nantinya kerugian itu akan ditanggung sama pihak asuransinya itu sendiri. Terus yang kedua ada resiko yang tidak dapat dialihkan, seperti resiko spekulatif yang tidak dapat diasuransikan. Dan yang terakhir resiko menurut sumbernya. Yang pertama itu ada resiko intern dan kedua ada ekstern. Nah, resiko intern itu resiko yang berasal dari dalam perusahaan seperti kerusakan aktiva atau kecelakaan kerja. Dan yang kedua ada resiko ekstern, itu resiko yang bersumber dari luar perusahaan, seperti persaingan pasar, fluktuasi harga, dan juga perubahan kebijakan dari pemerintah. Oke, materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, manajemen risiko, pengertian dan tahapan. Nah, manajemen risiko ini dapat diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi probabilitas terjadinya sebuah risiko. Nah, secara umum, kegiatan ini itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, koordinasi dan pengawasan terhadap berjalannya sebuah usaha pengelolaan risiko. Nah, tahap-tahap yang dilalui oleh perusahaan dalam mengimplementasikan manajemen risiko itu adalah yang pertama pasti mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dialami oleh perusahaan. Yang kedua lalu mengevaluasi dari risiko-risiko tersebut diukur dari severity atau nilai risiko dan frekuensinya. Atau ya seberapa besar probabilitas risiko tersebut akan terjadi. Nah, lalu selanjutnya adalah tahap terakhir adalah pengendalian risiko. Nah, dalam pengendalian risiko ini tuh biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian fisik. Risikonya tuh yang bersifat dihilangkan atau diminimalisir. Dan yang kedua adalah pengendalian finansial. Risikonya yang bersifat ditahan atau ditransfer atau bisa dikatakan bahwa diubah bentuknya atau dipindahkan ke pihak lainnya seperti itu. Nah, menghilangkan risiko ini berarti menghapuskan untuk semua kemungkinan yang terjadinya kerugian. Misalkan dalam mengendarai mobil, kecepatan itu ya dibatasi misalkan 60 km per jam. Nah, ini kan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, jadi di sini ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama ada memberikan stabilitas perusahaan. Nah, jadi manajemen risiko itu membantu menjaga stabilitas perusahaan karena tentunya proses identifikasi, evaluasi, dan juga penanggulangan risiko itu memungkinkan organisasi agar dapat mengurangi potensi kerugian dan juga ketidakpastian pada perusahaannya. Nah, dengan adanya sistem pengelolaan risiko yang baik, tentunya perusahaan juga bisa lebih siap juga dalam menghadapi kemungkinan ancaman. Jadi sehingga aktivitas operasional dalam berjalan perusahaannya itu bisa lancar tanpa ada terganggu gangguan besar. Hal ini juga bisa menjaga keberlanjutan usaha dan juga tentunya ningkatin daya saing perusahaan di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis. Lalu yang kedua ada membantu memahami potensi bahaya melalui identifikasi pertanyaan dasar. Jadi salah satu tahapan penting dalam manajemen risiko itu adalah identifikasi bahaya. Jadi proses ini tuh kayak menggunakan pertanyaan dasar. Contohnya, apakah ada sumber yang menimbulkan kerugian? Terus siapa ataupun apa yang terdampak? Dan juga gimana mekanisme kerugian tersebut dapat terjadi. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tuh manajemen manajer risiko itu bisa memperoleh gambaran yang cukup jelas terkait apa sih potensi bahaya yang mengancam perusahaan. Nah,
Pemahaman ini tentunya bisa sangat penting lah bagi perusahaan agar langkah-langkah pengendalian risiko itu dapat dilakukan secara efektif. Misalkan melalui inspeksi ataupun audit, questionnaire ataupun analisis data statistik yang ada di perusahaan tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada mengidentifikasi sumber risiko utama. Jadi manajemen risiko ini juga bermanfaat dalam mengenali sumber-sumber risiko utama yang dapat mempengaruhi perusahaan. Nah, sumber risiko ini dapat berasal dari seperti yang tadi Ibu bilang, bisa dari faktor sosial, misalkan pencurian ataupun penyalahgunaan pegawai atau fisik seperti kebakaran, cuaca atau kesalahan SDM, maupun dari operasional dari tingkat internal perusahaan maupun dari eksternal. Nah, dengan memahami sumber-sumber risiko tersebut tuh perusahaan bisa menentukan strategi yang sesuai. Kayak misalkan apakah dengan pencegahan, pengendalian ataupun pengalihan risiko itu udah sesuai dalam dalam skala risiko perusahaan yang lagi di-build. Nah, sehingga risiko ini bisa dikelola secara sistematis dan juga dampaknya itu bisa diminimalisir. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau tadi yang Adibo udah jelasin adalah jenis-jenis resikonya, nah sekarang kita masuk ke klasifikasi resikonya nih, yaitu yang berdasarkan objek yang terdampaknya. Nah, yang pertama itu di klasifikasi ini ada dibagi tiga, yaitu personal loss, liability loss, dan property loss. Nah, dari property loss itu sendiri, yaitu kerugian atas hak milik itu ada tiga juga ya, yaitu kerugian langsung, tidak langsung, dan juga kerugian pendapatannya. Nah, kerugian langsung atau direct loss itu adalah terjadi ketika aset mengalami kerusakan atau hilang akibat peristiwa tertentu ya. Contohnya misalnya terbakarnya bangunan pabrik, terus rusaknya mesin produksi karena korsleting listrik, ataupun pencurian peralatan kantor. Nah, dari kerugian yang ini itu umumnya dapat diukur ya dengan jelas karena nilainya berkaitan dengan biaya penggantian atau perbaikan aset itu yang secara langsung. Nah, bedanya apa sih dengan kerugian tidak langsung? Nah, kita masuk ke indirect loss ya, yaitu kerugian yang bedanya dari kerugian langsung itu adalah bersifat merantai gitu. Misalnya nih, ada kerusakan generator akibat bencana, misalnya banjir ya kan. Nah, dari generator itu pasti mengakibatkan misalnya bahan baku nih dalam mesin pendingin yang rusak gitu. Alhasil kan bahan-bahan baku yang ada di mesin pendingin itu basi, udah nggak bisa kepake. Nah, itu kan berantai terus. Dan juga generator itu kan penghasil listrik untuk banyak hal ya, untuk mesin produksi, terus penyimpanan dan lain-lain itu banyak. Jadi itu berantai dan agak dan memang sulit untuk dihitung berapa kerugian yang dicapai gitu. Nah, selanjutnya itu yaitu kerugian pendapatan atau loss of income. Jadi kerugian pendapatan ini timbul ketika perusahaan itu kehilangan potensi keuntungannya akibat terhentinya kegiatan produksi atau servis atau layanan itu sendiri. Misalnya nih kontrak penjualannya batal karena pabrik nggak bisa beroperasi pasca kebakaran. Nah, jenis kerugian ini tuh sering lebih merugikan dibanding kerugian langsung sebab dampaknya berhubungan langsung dengan arus kas perusahaan sama keberlangsungan perusahaan yang berhubungan dengan konsumen. Nah, yang kedua ini adalah liability loss, yaitu kerugian karena kewajiban. Nah, liability loss ini yaitu kerugian yang timbul ketika perusahaan harus bayar atau menanggung kewajiban hukum terhadap pihak lain ya. Bisa karena tindakan, kelalaian, ataupun produk yang menimbulkan kerugian. Contohnya nih, gugatan konsumen karena produknya cacat gitu. Tuntutan akibat pencemaran lingkungan ataupun kompensasi kepada pihak ketiga yang dirugikan gitu. Nah, kerugian jenis ini tuh nggak cuma mencakup pembayaran ganti rugi, tapi juga biaya hukum, denda administratif, sama
potensi penurunan reputasi perusahaan di mata publik gitu. Karena seringkali bergantung pada proses hukum, liability loss ini punya tingkat ketidakpastian yang tinggi dan sulit diprediksi secara akurat gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu personal loss alias kerugian personel. Nah, di personal loss ini berhubungan dengan SDM, yaitu sumber daya alam dalam perusahaan, karyawan, direksinya, dan lain-lainnya itu yang dimasuk SDM itu masuknya di personal loss. Nah, resiko ini dapat muncul dalam bentuk misalnya kecelakaan kerja, penyakit, cacat permanen, ataupun hingga dampak ke kematian karyawan gitu. Dampaknya ini nggak cuma nimbulin biaya kompensasi dan perawatan, pengobatan, tapi juga berpengaruh kepada kelancaran operasional perusahaannya. Nah, kehilangan tenaga kerja terampil ataupun karyawan kunci dapat mengakibatkan penurunan produktivitas di perusahaan itu ya, sama gangguan pada proses bisnis dan juga biaya tambahan untuk rekrutmen serta pelatihan karyawan baru. Nah, kerugian jenis ini sifatnya jangka panjang karena dapat memengaruhi stabilitas dan juga daya saing organisasi. Karena itu dari personal loss ini biasanya dia ada pencegahan misalnya K3 misal dalam konstruksi itu, karena itu yang paling penting dalam konstruksi, pertambangan, dan pekerjaan yang resikonya tinggi gitu. Selanjutnya oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah manajemen risiko itu merupakan upaya yang penting yang mana eh, tidak bisa dipisahkan dari setiap kegiatan aktivitas organisasi ataupun perusahaan. Jadi ini selalu berkaitan dengan ketidakpastian dalam segi operasional perusahaan tersebut. Namun tentunya risiko itu berbeda dari ketidakpastian karena tentunya probabilitas masih dapat diukur dan juga bisa dikelola melalui strategi manajemen risiko yang tepat. Nah, jadi melalui tahapan seperti identifikasi, evaluasi, dan juga pengendalian risiko, perusahaan itu bisa mengambil langkah yang tepat agar dapat menjaga stabilitas operasional perusahaan tersebut dan juga memahami potensi bahaya dari awal dan juga mengenali sumber risiko utama dari ketidakstabilan tersebut. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan pandangan bahwa manajemen risiko ini berperan penting lah dalam mengurangi kemungkinan kerugian sehingga organisasi itu bisa tetap dapat beroperasi secara efektif meski berada dalam lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian. Nah, penerapan manajemen risiko ini tentunya membantu perusahaan agar dapat identifikasi, mengevaluasi, dan juga mengendalikan potensi kerugian. Nah, dengan demikian, organisasi ini dapat meminimalkan dampak negatif sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan juga meningkatkan daya saing dari perusahaan tersebut. Nah, jadi penerapan strategi risiko ini juga bisa dilakukan melalui proses sistematis, mulai dari identifikasi bahaya, dengan juga pertanyaan dasar, hingga penentuan strategi pengendalian ataupun pengalihan. Dengan cara ini, perusahaan bukan hanya mampu mengantisipasi resiko, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dari perusahaan tersebut. Sehingga itu bisa dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnis secara lebih stabil dan juga berkelanjutan. Boleh lanjut? Oke, untuk sesi pemaparan materi cukup sampai sini. Kalau begitu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita di sini membuka 3 pertanyaan ya. Silakan untuk yang ingin bertanya untuk raise hand dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Dipersilakan.
Oke, untuk Tasya Dwi Oktora dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Suara aku jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan startup berbasis fintech di Indonesia kan sangat berkembang pesat ya, terutama di sektor pembayaran digital, peer-to-peer lending, investasi online gitu. Nah, namun perkembangan ini kan diikuti dengan tantangan besar berupa regulasi yang dinamis dan juga sering berubah-ubah gitu. Misalnya aturan OJK dan BI tentang batas bunga pinjaman, kewajiban pelaporan transaksi, hingga UU perlindungan data pribadi yang mempengaruhi tata kelola data konsumen. Nah, perubahan regulasi ini dapat berdampak pada model bisnis gitu, biaya operasional hingga reputasi perusahaan di mata publik. Nah, dengan kondisi tersebut, menurut kalian, apakah resiko regulasi yang dihadapi fintech ini lebih tepat dikategorikan sebagai resiko strategis, resiko operasional, atau resiko finansial gitu? Dan bagaimana sih implikasinya dari cara pengklasifikasian ini terhadap strategi mitigasi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Jelas nggak pertanyaan aku? Oke, sudah jelas. Terima kasih Tasya. Oke, selanjutnya Bintang Muhammad Harsya dipersilakan untuk menyebutkan pertanyaannya. Oke, baik, Ahmad. Terima kasih buat kesempatannya buat kelompok satu. Em, Pertanyaan saya terkait klasifikasi risiko dalam manajemen risiko. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengembangkan klasifikasi risiko yang dinamis dan responsif terhadap perubahan yang cepat di lingkungan bisnis saat ini. Seperti itu, Mat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bintang. Selanjutnya Melani Indriani dipersilakan. Terima kasih sama kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar gak? Terdengar, terdengar. Jadi kan sebelumnya di kelompok satu kan ada yang jelasin kalau misalkan risiko itu ada yang fundamental. Sebelumnya Amar juga jelasin kan ada atau ada beberapa risiko itu yang karena bencana alam dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu kan banyak UMKM di Indonesia ini yang kadang-kadang tuh benar-benar gulung tikar karena ketidakjelasan strategi dalam manajemen risiko. Misalnya saat pandemi COVID-19, sekitar 11 juta UMKM ini tutup usaha. Misalkan nih kalau misalkan ada bencana alam seperti pandemi atau krisis ekonomi, mereka ini pasti kan sangat rentan nih terhadap keadaan-keadaan seperti itu. Apalagi kan bencana alam ini susah ditebak ya, kayak kapan datangnya kapan dan lain sebagainya. Nah, menurut kelompok kalian, langkah-langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan UMKM untuk menerapkan manajemen risiko tanpa biaya yang besar agar bisa bertahan dalam krisis semacam itu? Oke, Melani, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menjawab? Ada yang langsung menjawab? Oke, yang mungkin yang pertama ya, pertanyaan dari Tasya. Jadi, eh, menjawab pertanyaan dari Tasya adalah dengan kasus yang diberikan tadi, sebetulnya tidak bisa dikategorikan spesifik di eh, klasifikasi risiko tertentu karena memang biasanya perubahan regulasi itu memengaruhi hampir seluruh aspek dalam perusahaan. Sebagai contoh, eh, kalau misalkan di perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, itu sudah pasti dari resiko finansial pasti terdampak karena memang mereka perlu mengubah sistem, mereka perlu eh, mengkampanyekan sistem barunya tersebut, terus juga melakukan adaptasi-adaptasi terhadap SDM karena perubahan operasionalnya mereka. Lalu yang kedua, risiko operasional. Nah, ini kembali lagi tadi karena memang ada perubahan kebijakan, jadi dari operasional ini juga pasti akan berubah. Mungkin nanti dari eh, sistem ataupun nanti dari kebijakan di bank tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah risiko strategis. Nah, mungkin kalau dari risiko strategis sendiri adalah kebijakan ini nih mungkin dinilai apakah akan mempengaruhi eh, pendapatan perusahaan secara langsung. Jadi bagaimana perusahaan merespon terhadap kebijakan tersebut supaya risiko finansial ini tidak terlalu besar seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan konteksnya adalah kebijakan tidak bisa diklasifikasikan secara spesifik ke klasifikasi risiko tertentu seperti itu. Nah, namun mungkin kalau misalkan kita berbicara eh, hanya pada konteks finansial misalkan, itu misalkan di perpajakan kita salah menghitung pajak ataupun menggunakan konsultan pajak yang kurang baik, nah itu mungkin
bisa secara spesifik diklasifikasikan sebagai risiko finansial. Seperti itu. Apakah menjawab, Tasya? Cukup menjawab. Terima kasih, Aldin. Sama-sama. Next, silakan Amar dan Virgi. Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bintang tadi ya. Kalau nggak salah, bagaimana perusahaan bisa mengembangkan klasifikasi resiko yang dinamis dan juga responsif terhadap perubahan cepat di lingkungan bisnis pada saat ini. Nah, jadi untuk perusahaan itu bisa mengembangkan klasifikasi resiko yang dinamis dengan tentunya terus memperbarui cara mereka mengelompokkan resiko sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, risiko yang diklasifikasikan itu bisa berdasarkan, seperti yang tadi Adigo bilang, bisa berdasarkan sifatnya, kayak contohnya risiko murni, spekulatif, fundamental, khusus, ataupun dinamis. Lalu bisa lewat kemampuan untuk dialihkannya, misalkan risiko yang dapat dialihkan ataupun yang tidak dapat dialihkan, serta sumber penyebabnya yang itu dari dalam maupun luar perusahaan. Nah, dengan memahami ini, tentunya perusahaan bisa lebih menentukan strategi pencegahan dan juga penanggulangan yang tepat lah, agar bisa tetap stabil dan juga kompetitif. Nah, terus agar klasifikasinya risiko ini bisa lebih responsif, perusahaan itu tentunya perlu melakukan identifikasi secara berulang. Misalnya nih, melalui checklist kerugian ataupun laporan keuangan, inspeksi lapangan, dan juga contoh lainnya yaitu analisis lingkungan. Nah, informasi dari berbagai fungsi perusahaan, misalkan dari keuangan tadi, ataupun produksi, pemasaran, dan juga SDM itu juga harus bisa digabungkan agar bisa melihat risiko baru yang muncul. Nah, tentunya dengan cara yang telah dilakukan ini tuh perusahaan bisa dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, lalu meminimal- minimalkan kerugian sekaligus menjaga keberlanjutan usahanya tersebut. Jadi ya emang harus adaptif juga sih kalau dari sisi perusahaannya. Sekiranya begitu untuk jawabannya. Boleh lanjut ke untuk pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Melani pertanyaannya pada intinya eh, buat menanggulanginya tuh buat ngejaga dari resiko fundamental itu bisa catat arus kas secara rutin karena masih banyak ditemuin UMKM yang nyatet arus kasnya itu gak bener gitu. Gak, gak, jadi dia tuh nggak tahu kondisi keuangan perusahaan itu dia sendiri. Terus dengan pencatatan arus kas itu pelaku UMKM-nya itu bisa tahu seberapa lama usahanya bisa bertahan kalau ada krisis kayak gitu. Terus yang kedua bisa ngelakuin diversifikasi produk sama layanan. Jadi misalkan kan kayak waktu itu COVID-19, semua orang mungkin PSBB ya, jadi nggak bisa buka toko fisik. Nah itu mungkin dari pelaku usahanya bisa ngecoba dari marketplace, terus e-commerce. Jadi eh, ibaratnya nyari terobosan lain lah buat tetap menjalanin perusahaannya. Terus bisa juga dengan cara buat warung makan itu bisa nyediain frozen food dari menu-menunya gitu. Eh, Bisa kita temuin juga pas pandemi banyak orang-orang yang buka frozen food itu dia lebih laku sih daripada yang ketimbang kepatok sama di toko fisik aja. Mungkin itu aja sih. Apakah udah terjawab, Mel? Oke, makasih banyak Adip sudah cukup menjawab dan membantu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, karena tiga pertanyaan sudah terjawab, kalau begitu kami dari kelompok satu akan pamit undur diri. Kami mohon maaf atas ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau begitu kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang bertanya hanya tiga ya. Yang bertanya hanya tiga, kemudian udah ditutup aja ya. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kemar, ada yang mau bertanya lagi? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan ya. Hah? Ya, tidak ada yang mau bertanya lagi. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Oke, Bu. Kalau yang kami baca ya, Bu, eh, dari personel loss itu kan adalah di mana seorang karyawan itu mempunyai potensi untuk eh, terjadinya resiko ya. Dan di mana resikonya itu bisa berantai. Misalnya kan kayak misalnya orangnya sakit ataupun diganti, itu kan bisa mengganggu proses bisnis ya Bu. Misalnya sama butuh waktu pelatihan yang enggak sebentar. Nah itu kan mirip-mirip sama kerugian secara tidak langsung, yaitu indirect loss yang sama tuh, berantai. Nah kira-kira apakah dari personel loss ini termasuk dalam kerugian tidak langsung itu, Bu? Karena manusia kan bukan termasuk eh, hak milik dari perusahaan. Tapi di sisi lain juga ada sebuah kontrak di mana karyawan dan perusahaan itu mempunyai sebuah kesepakatan hitam di atas putih itu, Bu. Kira-kira gimana menurut Ibu? Ya, baik, ya, terima kasih. Jadi, untuk sekarang, generasi sekarang kan rata-rata kayak gitu ya. Dia kontrak kerjanya, bukan seperti pegawai tetap. Nah, kalau kontrak, otomatis dia bisa keluar ya. Bisa keluar mengambil tempat kerja lain, tapi kan ada perjanjian. Misalnya, dia September ini habis kontraknya, tapi dia mengundurkan diri dari bulan Juli, katakan, karena dia dapat kerjaan lain, ya kan? Otomatis itu merugi bagi perusahaan, karena dia kan belum menerima pegawai baru. Jadi pekerja yang pakai kontrak-kontrak itu ada untung dan ruginya. Buat generasi Z itu dia senang sekali, karena dengan begitu dia bisa berpindah tempat cepat sekali. Dan tesnya itu, apalagi orang IT ya, tesnya itu online dan sebagainya.
Itu harus dipersiapkan oleh suatu perusahaan sehingga tidak terjadi kekosongan dari karyawan yang pindah. Nah, biasanya perusahaan menahan. Dia mau keluar bulan Juli, tapi kontrak ke tanggal itu dia bilang sesuai dengan perjanjian selesainya bulan September. Jadi kamu nggak bisa keluar. Kalaupun mau keluar, dia dipotong apanya lah, ya nggak dapat gaji, oke, mau nggak dapat gaji. Jadi itu perjanjian merugikan perusahaan, ya jelas. Karena kontrak perusahaan itu yang memang merugikan karyawan dan ini pegawai-pegawainya ya, otomatis kan. Pegawainya gelisah, bentar lagi habis waktunya ada perusahaan menawarkan kerjaan, ya diambil. Itu ya, paham ya? Paham Ibu, terima kasih Ibu. Bagaimana Amar dan teman-teman? Apakah jawaban Dari Ibu tadi kami sudah? sudah paham Bu. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Ya, Ibu lagi di kendaraan umum nih. Jadi memang untuk generasi Z ya, Gen Z itu, dia senang sekali pindah-pindah. Anak saya tuh setiap tahun pindah. Perusahaannya bagus-bagus. Pertama dia karena IT ya. Perusahaannya pertama itu adalah seperti BTN ya, perumahan. Dia bilang bosen Bu, cerewet atasannya gini-gini dia keluar. Kamu ini gimana sih? Nah kan kontraknya habis bulan ini, jadi aku udah cari-cari katanya. Kemudian dia masuk lagi ke BPJS. Lebih gede gajinya, gajinya nggak begitu lompatnya nggak banyak. Istilahnya dari 13 juta jadi 14 juta ya. Pindah, belum habis kontraknya katanya si Oktober habisnya. Tapi kemarin udah putus. Dia pindah lagi ke BRI. Nah itu anak-anak Gen Z itu senang sekali buka peluang-peluang kayak gitu karena katanya kalau dimusuhin atau diapain banyak kerjaan mereka tidak berjuang ya kata-kata orang-orang zaman dulu generasi Z itu tidak berjuang. Nah kalau ibu kan dari dulu pegawai negeri aja ya dari golongan 3A sampai sekarang 4D. Katanya anak saya itu ibu nggak berkembang dari dulu ngajar 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 ngajar. Anak-anak sekarang nggak kayak gitu katanya. Itu tambahannya itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, boleh kita akhiri pertemuan kita. Gimana, Amar?
Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu yang ingin bertanya dari teman-teman. Iya, iya. Mungkin kalau begitu kami izin untuk menutup sesi presentasi dan tanya jawab ya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih buat kelompok penyaji. Itunya bagus sekali ya, istilahnya makalahnya yang jelas. Probabilitas itu resiko itu pasti akan terjadi dimanapun, tetapi tugas kita tidak boleh menghindar. Tetap kita jalankan, tetapi kita minimalisasikan. Itu kan ditekan sekali ya. Oleh karena itu, suatu perusahaan sering mempunyai dana cadangan apabila terjadi kerugian tadi. Ya, dengan begitu dia harus mempersiapkan. Tiba-tiba karyawannya berhenti, dia harus cari orang lagi yang kerja di situ. Atau biasanya dihandle dulu sama teman-teman yang di satu kantor saat itu. Itu kalau IT. Tapi kalau pabrik nggak mungkin kan? Pabrik itu dipegang oleh siapa tiba-tiba dia keluar bisa macet. Nah, artinya memang resiko itu pasti ada dimanapun kita berada ya. Sehingga harus kita minimalisasikan. Itu begitulah tambahan dari Ibu ya. Gimana? Boleh kita akhiri pertemuan kita? Bu Kori izin bertanya, Bu. Untuk pertemuan minggu depan, apakah akan dilakukan secara online atau offline ya, Bu? Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Ini tadi karena Ibu berturut-turut dari jam 8 dia adalah online ya. Terpaksa yang terakhir juga online. Dan nanti malam ada lagi online lagi. Jadi nanti tergantung tergantung kitanya ya, kesepakatan kita. Baik, Bu. Terima kasih. Eh, Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga yang bertanya ya. Tolong dicatat siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ya. Harusnya Ibu yang nyatat, cuman karena Ibu di jalan tidak bisa mencatat siapa yang aktif dan sebagainya itu ada di RI RPS. Sekarang kan kita suruh upload. Nah, di situ nanti dinilai yang presentasi siapa, bagaimana sikapnya, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia memaparkan presentasinya. Baik ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kori. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih, banyak, Prof. Prof. Semangat, semangat, tetap belajar ya. Izin ya, izin live ya. Hati-hati, Hati-hati, Prof. Prof. Sama-sama.